Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, seperti yang teman-teman lihat ini, saya akan membahas tentang SIM 800L version 2 ya teman-teman ya. Jadi ini yang versi satunya, yang sudah saya pernah bahas ya. Dan ini yang versi 2. Nah, perbedaannya apa? Nanti pada kalau sebelumnya pada SIM 800L versi satunya, kita tidak bisa menggunakan tegangan 5 volt ya teman-teman ya. Jadi kita perlu yang namanya step down menggunakan modul ini untuk menurunkan tegangan ke 3,4 sampai 4,3 ya kalau nggak salah ya. Untuk tegangan kerja si SIM 800L versi 1 ini. Nah, tapi untuk yang versi 2 sudah dikembangkan, sebenarnya sudah lama ya alat ini keluar ya, modul ini. Ini bisa bekerja di tegangan 5 volt ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan lagi biaya untuk membeli modul step down ini. Oke, jadi tidak perlu capek-capek pakai step down untuk bisa mengaktifkan modul kita. Oke. Nah, itu paling perbedaannya ya teman-teman ya, yang cukup signifikan ya, yang biasanya sering menghambat kerja kita kan masalah tegangan yang diterima oleh SIM 800L versi 1 ini tidak sesuai, sehingga dia kesulitan menerima ininya, sinyalnya. Indikator LED-nya berkedipnya cepat teman-teman ya, itu menandakan dia tidak bisa terkoneksi dengan jaringan ya. Nah, kita akan coba ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pin yang akan kita pakai. Nah, saya jelaskan dulu ini untuk 5V ini, 5 volt ya, V in. Untuk 5 volt nanti dihubungkan ke Arduino-nya 5 volt. GND ke ground. Kemudian ini kita tidak pakai yang ini. Nah, kita pakai TX ini. TX nanti disesuaikan ya teman-teman ya. Di sini saya pakai pin 2 dan pin 3 untuk TX dan RX-nya. Ini RX, kemudian GND kita masukkan ke ground lagi. RST kita tidak pakai. Dan di sini tempat kita memasukkan SIM card-nya. Ini ya, ditekan. Saya pakai kartu Tri di sini. Teman-teman bisa pakai Telkomsel juga ya, sama aja. Nah, kalau memasukkannya tinggal posisinya seperti ini teman-teman, sesuaikan. Oke. Baru ditekan sampai berbunyi. Ya. Oke. Nah, ini cukup seperti ini aja sudah siap dipakai ya teman-teman ya. Nah, saya sudah rangkai ini di sini. Perhatikan teman-teman. Jadi nanti saya akan tampilkan juga ya ini untuk rangkaiannya di layar, teman-teman bisa cek nanti. Oke. Ini kita colokkan seperti ini. Oke. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, kita perlu pasang antenanya juga. Ini antenanya. Biasa kalau kita beli sudah sepaket ya teman-teman ya. Ini saya beli satu set langsung. Antena dipasang di sini. Ya. Sampai klik ya teman-teman ya, sampai ada bunyi klik. Dan tidak goyang lagi. Oke. Seperti ini teman-teman, pin yang pertama ini 5 volt, saya jelaskan lagi sekali. Pin yang kedua ini posisinya seperti ini ya. Ini ground, kemudian kita langkau 1. Ini masuk ke pin 2. Oke, lompat lagi 1, sebenarnya ada nih kabel kuning ini. Jadi pin ini tetap dipakai juga yang ini. Teman-teman bisa lihat di bawahnya ya, saya coba buka nih. Nah, setelah yang biru kan ada pin kuning ini. Ini masuknya di digital 3 ya. Saya pasang lagi. Ya. Kemudian yang terakhir satu lagi ke ground. Ini pin yang ini. Yang terakhir yang ini tidak dipakai. Cukup sampai yang ini aja. Yang kedua terakhir ini masuk ke ground. Oke. Nah,
Saya juga menyediakan LED ya di sini teman-teman untuk kita kontrol nanti menggunakan SMS. Nah, LED ini sudah saya solder beserta dengan resistornya. Ini nilai resistornya 220 ohm. Teman-teman bisa pakai sesuaikan dengan yang teman-teman punya, bisa 330 ohm juga nggak masalah. Intinya ini hanya hambatan saja. Dia akan menentukan terang atau redupnya si LED-nya ya. Nah, LED ini saya colokkan di pin yang kaki ini positif. Saya colokkan di pin 9 teman-teman. Pin 9. Dan yang satunya lagi ke ground. Yang terhubung dengan resistor saya colok ke ground. Oke. Simple jadinya ya teman-teman ya. Nah, nanti kita juga akan coba ya, setelah kita tes menyalakan LED ini, kita juga akan coba menggunakan sensor infrared ini untuk menerima pergerakan. Nanti dia menginputkan suatu nilai. Kalau ada pergerakan dia inputnya 0, kalau tidak ada pergerakan dia inputnya 1. Jadi kalau inputnya 0, kita akan coba kirim SMS ya ke HP kita untuk menandakan bahwa ada sesuatu yang bergerak ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba di codingnya teman-teman. Nah, di bagian coding, pertama-tama kita buat dulu ya, panggil dulu library software serial, karena kita komunikasinya secara serial ya teman-teman ya. Include software serial. Software serial ini sudah memang bawaan dari Arduino-nya ya teman-teman, jadi tidak perlu download lagi. Software serial.h. Kemudian kita buat objeknya. Kita buat saja namanya sim ya teman-teman ya. Sim. Teman-teman bebas membuat namanya seperti teman-teman membuat nama variabel. Kalau teman-teman bingung apa yang dimaksud dengan objek ini atau yang sedang saya tulis ini, teman-teman silakan cek di video-video sebelumnya, sudah pernah saya jelaskan tentang library ya teman-teman ya. Jadi ya seperti objek untuk membantu kita mengambil fungsi yang ada di dalam library yang kita panggil ini. Jadi kita istilahnya ini perantaranya lah ya teman-teman ya. Jadi kalau mau panggil function yang ada di dalam library ini, software serial ini, kita panggil saja si ini, sim, suruh dia yang panggil gitu lah istilahnya. Oke. Nah, tadi saya colokkan di 2 dan 3. Oke, RX TX-nya tadi. Nah, kemudian kita pakai sebuah LED ya tadi ya, berarti integer, kita kasih nama aja LED, saya colokkan di pin 9. Nah, kemudian kita buat sebuah string untuk pesannya ya teman-teman ya, untuk menerima pesan nanti. Oke. Nah, di void setup kita aktifkan dulu serialnya, serial begin. Kita pakai baud rate-nya 9600. Kemudian kita atur pin mode. Untuk LED-nya, LED-nya kita atur sebagai output ya. Kemudian kita juga aktifkan dulu si sim-nya ya teman-teman ya. Si objek yang kita buat tadi, sim.begin, sama kayak serial ya. Sama, karena ini pada dasarnya dia serial juga teman-teman. Kan kita pakai software serial. Kita begin di baud rate 9600 juga. Oke. Lalu kita kasih sedikit delay di sini. Nah, kemudian kita tuliskan dulu perintah AT command-nya ya teman-teman ya. Sim dot. Nah, kita tulis print line. Nah, perintah pertama kita tuliskan AT. Oke, ini AT command ya teman-teman ya, untuk mengaktifkan beberapa mode supaya SIM 800 kita bisa menerima atau memberikan SMS ya teman-teman ya. Dot print line. Kemudian kita printkan AT plus CMGF sama dengan 1. Oke, jadi ini kita mengaktifkan text mode-nya ya, mode text-nya. Dan untuk memungkinkan kita mengirim atau menerima pesan, kita aktifkan juga print line AT plus, ini satu aja ya,
kurungnya satu aja. AT plus CNM I sama dengan 1,2,0,0,0. Teman-teman ikuti aja ya ini aturannya ya teman-teman. Nah, cukup untuk setupnya, kita masuk ke loop. Nah, apa yang mau kita lakukan ke loop? Di loopnya ini kita mau ngecek apakah ada pesan atau tidak yang masuk ya teman-teman ya. Maka kita tulis if serial dot available. Kita cek ada nggak pesan yang masuk. Caranya serial dot available lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti ada ya teman-teman ya. Nah, kalau ada maka tolong tuliskan sim.write apa yang dibaca di serial. Berarti sim.write tuliskan hasil baca dari serialnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada pesan masuk dia akan menerima ya dan diprintkan di serial nanti. Oke. Nah, sekarang kita cek. Kita lanjutkan di sini. Jika pesannya kita terima dulu ya, pesan sama dengan sim.read string until selesai ya. Ini artinya sampai selesai membacanya. Kita kasih garis miring n tanda petik. Oke. Jadi ini spesial karakter, teman-teman nggak usah bingung. Ini artinya dia membaca pesannya sampai yang terakhir. Oke. Setelah itu dia masukkan dalam variabel pesan. Ini tugas si sim tadi, objek yang kita buat ini. Dia masuk ke dalam software serial ini memanggil function read string until. Oke. Nah, setelah itu teman-teman boleh printkan pesannya di serial monitor, nggak apa-apa. Print berarti print biasa ya, print line dalam kurung pesan. Jadi isi pesannya kita printkan ke serial monitor ya teman-teman ya. Setelah itu if kita pilah dulu pesannya. Kalau pesannya, if pesannya sama dengan on, kita pakai on aja ya biar singkat pesannya. On, kemudian garis miring R. Oke, ini artinya kalau pesannya adalah on, maka kita mau ngapain? Kita akan buat nanti ya sebuah function untuk mengirim pesan. Oke, tapi sebelumnya kita nyalakan dulu LED-nya, digital write LED high. Jadi kalau on berarti LED-nya high ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita nyalakan, kita kirim sesuatu. Kita panggil sebuah function kirim. Nanti kita buat nama functionnya ya teman-teman ya. Jadi kirim dalam kurung isi pesannya mau apa. Misalnya LED dinyalakan. LED dinyalakan. Oke. LED dinyalakan. Kemudian kalau seandainya pesannya adalah off, berarti kita else if pesan sama dengan off garis miring R. Oke. Jika pesannya off, maka kita perintahkan digital write LED low berarti ya, untuk mematikan LED-nya. Oke, setelah itu kita kirim lagi sesuatu, misalnya LED dimatikan. Nah, oke. Nah, kita buat dulu function untuk kirimnya ya teman-teman ya. Ini kan kita udah panggil tapi belum buat. Kita buat di bawah aja. Void kirim. Di dalamnya ada parameter ya, karena waktu kita panggil kirim di dalam kurungnya ini kita kasih sesuatu kan, teks kan. Nah, kalau teks kan berarti kita pakai string, oke? Tapi string, nah, anggap aja stringnya kita kasih nama p, oke? Jadi kita masukkan ke dalam variabel p. Jadi pesan yang kita masukkan sini ini yang kita lewatkan istilahnya, itu dimasukkan ke dalam variabel p. Jadi untuk mengambil pesan ini nanti di dalam function kirim, kita sebut saja p nanti, panggil saja p nanti, sesuai nanti ya. Kalau teman-teman bingung tentang function, teman-teman cek lagi video saya yang sudah saya jelaskan ya di channel ini tentang function. Nah, kita lanjut di sini. Kirim, kita panggil sim.print ya teman-teman ya. Jadi sim.print
Nah, kita tuliskan perintah at komennya, at plus cmgf sama dengan, ini boleh huruf kecil, huruf besar nggak masalah ya teman-teman ya. Saya lebih senang pakai huruf besar. Garis miring R garis miring N. Oke. Kemudian kita delay sedikit, mungkin 500 milisecond. Setelah itu kita perintahkan juga sim.print at plus cmgs. Okay. Ini untuk memasukkan nomor tujuannya ya teman-teman ya. Teman-teman kalau nggak mau susah di sini, buat aja variabel di atas untuk nomor tujuannya. Oke, tapi saya tulis langsung aja di sini. Oke, sebenarnya lebih bagus dituliskan di atas nomor tujuannya supaya kalau ada perubahan enak ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tulis at plus cmgs sama dengan garis miring. Oke, tanda petik. Nah, kemudian kita lanjutkan sim.print nomor tujuannya. Oke, misalnya saya masukkan nomor dari live tag 082251087099 ya, tanda petik koma. Oke, kemudian sim.print ada banyak cara sih menuliskannya ya teman-teman ya. Ini saya pakai cara lain, dari video yang sebelumnya saya pakai cara lain juga yang membahas di SIM 800 versi satunya ya teman-teman ya. Tapi dua-duanya bisa berjalan. Oke. Kemudian garis miring R, garis miring N. Ini untuk mengakhiri perintahnya aja ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung. Sebenarnya teman-teman bisa aja langsung menuliskan perintahnya dalam satu baris, bisa aja. Sama aja sebenarnya. Misalnya kita buat begini nih. Kalau teman-teman kepanjangan nulis seperti ini, boleh ditulis gini aja. Satu baris gini. Jadi digabung ya teman-teman ya. Nih. Nggak masalah. Silakan pilih yang mana caranya ya. Nah, kita delay 2000 milisecond atau 2 detik ya teman-teman ya. Kemudian baru di sini kita kirimkan si pesannya tadi itu, si P-nya tadi ya. Kita setelah kita mengaktifkan mode mengirim pesannya di baris yang di atasnya tadi, baru kita masukkan apa pesannya yang mau kita print. Nah, dalam hal ini kan kita masukkan ke variabel P. Jadi yang kita print adalah P. Ini ya teman-teman ya. Jadi P ini kan masuknya di dalam kurung ini kan, di function ini kan. Nah, isinya ya sesuai. Misalnya saya panggil kirim, LED dimatikan. Berarti ini P nih. LED dimatikan ini artinya ini P-nya. Nih, posisinya dimasukkan ke dalam P sini. Jadi kalau saya bilang P di sini, itu sama aja ini LED dimatikan. Kalau yang dipanggil adalah kirim LED dimatikan. Kalau kirim LED dinyalakan ya berarti P-nya LED dinyalakan. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung di sini. Oke. Nah, saya sarankan lagi sekali kalau teman-teman bingung apa itu function, silakan cek lagi video saya tentang function. Oke. Jadi sebenarnya ini kalau nggak mau pakai function, ini copy aja ini, masukkan ke sini. Nah, copy, gantikan ke sini. Nggak masalah. Ini saya contohkan nih. Misalnya ini. Kita cut. Kita masukkan sini. Ini kan kirim kan. Nah, kirim. Nah, kita paste di sini. Ya. Nah, kita buat simple seperti ini. Cuman, nanti yang di sini kan harus kita buat seperti itu juga. Nih, harus kita paste juga. Ya. Dan isi pesannya jangan P. Ini tuliskan LED dinyalakan atau dimatikan gitu. Nah, coba kan seperti yang teman-teman lihat di sini, ini codingnya kan jadi agak panjang ya. Kita melakukan hal yang sama, lihat. Kita melakukan hal yang sama beberapa kali, itu mengulang beberapa kali. Nah, supaya lebih gampang ya kita masukkan sesuatu yang ngulang-ngulang tadi itu, yang akan kita pakai, yang sering kita pakai, kita masukkan aja ke function gitu. Jadi itu sebenarnya tujuan dari function, ya teman-teman. Wah, ini kenapa nggak bisa di Ctrl Z ini? Nggak bisa dibalikin. Nah, kita tulis ulang aja ini ya. Kita buat dari sini ya, sampai di P, kita cut. Oke, ini agak ya. Ini saya bingung kenapa tidak bisa di Ctrl Z. Ini kita hapus. Di sini kita harus tulis ya, kirim
LED dinyalakan. Kemudian ini kita copy aja. Kita ganti LED dimatikan. LED dimatikan. Oke. Kita parsing ke sini. Habis itu sampai di sini kita udah kirim ya pesannya. Nah, setelah itu kita, untuk mengakhiri modenya itu kita perintahkan sim.write. Kita tuliskan perintah heksadesimalnya 0x1a. Oke. Nah, kalau di video SIM 800L yang versi 1 kemarin, yang sebelumnya ya, saya pakai perintahnya itu bukan ini ya. Saya pakainya SIM-nya kita buat print line seperti ini ya. Nih. Ini sama aja ya teman-teman ya. Write 0x1a dengan print line char 26 seperti ini sama aja. Oke, tidak ada beda. Jadi teman-teman silakan mau pilih yang mana. Ini untuk mengakhiri modenya aja ya teman-teman ya. Nah, itu aturannya. Oke, kemudian kita kasih delay di sini. Ya, mungkin sekitar 1 detik. Untuk memberikan waktunya ya. Oke, nah kalau teman-teman mau menghapus juga bisa nih. Sim. Kita tuliskan sebuah AT comment print. Kalau untuk menghapus, kita perintahkan AT plus CMGD sama dengan 3 ya teman-teman ya. Kalau sama dengan 3, semua pesan masuk yang ada di HP itu terhapus semua. Oke. Biar nggak penuh. Nah, kemudian sampai di sini kita testing dulu ya teman-teman ya. Ini kita coba colok dulu ya teman-teman ya. Saya sudah siapkan kabelnya di sini. Kita colok dulu. Oke, kita lihat kedipnya ya teman-teman. Itu kedipnya kan masih agak dalam 1 detik ya gitu ya. Kita tunggu dia sampai 3 detik sekali baru bisa. Kurang lebih 3 detik sekali. Ya itu udah melambat ya teman-teman ya. Nah itu berarti udah bisa tuh kita perintahkan untuk mengirim atau menerima pesan. Nah ini kita upload dulu. Oke, dan uploading teman-teman. Kita coba ya kirim SMS ya. Ini saya nyalakan dulu HP-nya. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Saya akan ketikkan on di sini. On. Kirim. Perhatikan LED yang ini kalau nyala berarti berhasil ya teman-teman ya. Tidak terjadi apa-apa. Oke, kita coba cek ke ini ya teman-teman ya, di serial monitornya kita cek dulu apakah ada sesuatu. Saya nyalakan dulu serial monitornya. Kenapa tidak bisa ya? Sebentar, kenapa ini tidak bisa ya? If serial available lebih besar dari 0. Oh ini ya teman-teman ya. Yang baris yang ini harusnya kita taruhnya di luar teman-teman. Saya hapus dulu. Ini harusnya kita buat satu if lagi di sini. If sim.available. Ini ya, lebih besar dari 0. Nah, ini baru kita pastekan di sini. Yang di dalam tadi ini kan untuk serial ya, teman-teman ya. Nah, ini sekarang untuk sim. Jadi serialnya kan beda tuh. Yang satu sim, yang satu serial ini, yang bawaan Arduino. Oke. Nah, yang mau kita cek itu kan yang ini. Kalau ada pesan masuk, ya kita ambil pesannya apa gitu. Nah, tadi saya salah masukkan ke dalam serial ini. Jadi makanya dia tidak bisa ya. Nah, ini harusnya udah bisa nih kalau udah diubah seperti ini. Oke, teman-teman. Coba kita upload ulang ya di sini ya. Kita upload ulang. Nah, selesai.
Kita cek. Ah, ini baru keluar ya teman-teman ya. Wah, error. Oke, coba saya cek lagi ya teman-teman ya. Tadi masih perintahnya error ya. Kalau dia ada error berarti kan dari sini ya. AT. Oh, ini harusnya C ya teman-teman ya. Ini harusnya C nih. CNMI. Oke, mungkin itu salahnya ya. Coba kita upload ulang. Oke, dan uploading. Kita coba nyalakan serial monitor. Ya, ini oke ya teman-teman ya. Tadi kan error ya printnya ya. Sekarang oke, coba kita ulang. Kita nyalakan lagi. Ya, oke ya sekarang ya. Nah, sekarang coba saya perintahkan on. Kita kirim on. Kita perhatikan LED-nya ya. Kalau udah hijau berarti berhasil. Tuh, berhasil ya teman-teman ya. Nanti ada kiriman balasan di sini. LED telah dinyalakan. Nah, itu teman-teman, lihat masuk ya. LED dinyalakan ya, saya tulisnya ya. Ya. Sekarang coba off. Send. Ya, kita lihat kalau dia mati LED ini berarti berhasil juga. Ya, mati ya teman-teman, dan ada perintah balasan nanti. Ya, ini perintah balasannya LED bukan perintah pesan ya maksud saya. LED dimatikan. Oke, berarti kita sudah berhasil sampai di sini. Nah, sekarang coba ini kita singkirkan dulu. Saya punya sensor di sini, sensor infrared ya, teman-teman. Sensor infrared ini akan saya colokkan di ini kan ada 3 pin nih, out, ground, dan VCC. VCC di 5 volt, ground di ground, kemudian out saya akan colokkan di A1, oke, analog 1. Ini saya sudah siapkan tempatnya teman-teman, kabel-kabelnya, jumpernya sudah saya siapkan, tinggal dicolok saja ya teman-teman ya. Oke. Ya, selesai. Nah, sekarang kita akan coba program untuk sensor infrarednya. Oke. Berarti kita di sini tambahkan integer IR aja ya. Kita tulis IR. Kita colokkan di A1. Nah, di pin mode-nya kita atur IR sebagai input. Karena dia sensor ya, kita atur sebagai input. Nah, di bagian sini, if kita buat kita baca digital aja ya, digital read dari IR. Jadi IR-nya kita baca. Kalau hasilnya 0, maka kita akan kirimkan ada yang lewat gitu ya teman-teman ya. Ada yang lewat. Kita kirimkan pesan ada yang lewat. Berarti kirim ada yang lewat. Ada pergerakan gitu aja lah. Ada pergerakan. Nah, seperti ini. Kalau dia 0 maka kirim ada pergerakan. Nah, supaya dia tidak kirim terus, kita buat dulu sebuah boolean di sini, variabel boolean. Atau boleh cukup tulis bool aja gini, bool, bool. Maka kita kasih namanya status ya. Gerak aja lah, gerak. Awalnya kita kasih true. Oke, jadi kalau ada pergerakan dia akan kasih true. Nih. Di bagian sini digital read IR sama 0 dan gerak maksudnya true ya. Kalau kita tulis gerak aja gini berarti dia baca nilainya true. Atau kalau teman-teman bingung boleh juga tulis kalau geraknya sama dengan true gitu. Oke. Nah, supaya hemat saya tidak pakai ini. Gerak aja. Berarti kondisi ini dia akan ngirim hanya jika kedua kondisi ini terpenuhi. Kalau ada pergerakan dan status geraknya true ya. Ini untuk apa? Supaya dia tidak terlalu sering mengirim SMS, nanti pulsa kita habis ya teman-teman ya. Nah,
else kalau sudah tidak ada pergerakan, kita balikin lagi geraknya menjadi false, true ya berarti ya. Bentar dulu. Bentar. Di sini kita buat dulu. Setelah kirim, kita buat geraknya menjadi false ya teman-teman ya, biar tidak kirim terus. Jadi harus ada yang membuat dia jadi salah geraknya. Kalau dia jadi sekali kirim, setelah kirim sekali, geraknya kan jadi false. Ya, dia masuk, kalau masih ada tetap gerakan di depannya atau benda di depannya, ya dia tidak akan mengirim lagi karena geraknya sudah false ini. Oke. Dia akan masuk ketika ini sudah else if berarti ya ini ya. Else if digital read, atau kita buat if sendiri lah, jangan pakai else. Oke, jangan pakai else, kita buat if sendiri. If digital read dari sensor IR-nya itu sama dengan 1, berarti tidak ada gerakan di depannya, tidak ada benda, maka kita buat geraknya menjadi true lagi ya, dibalikan lagi ke kondisi awal, supaya kalau ada gerakan lagi dia mengirim SMS lagi sekali gitu. Oke, teman-teman, supaya tidak ini kita delay dulu di sini ya, mungkin 1000 milisecond. Ini juga kita delay di sini. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba upload ya, teman-teman ya. Sudah, dan uploading. Kita ambil lagi handphonenya. Oke. Kita coba bergerak di depannya. Saya taruh tangan saya di depan sini. Kita cek apakah dia akan kirim SMS. Ya, itu muncul ya teman-teman ya, ada pergerakan. Ya. Betul? Nah, ini harusnya dia cuma kirimnya sekali aja ya teman-teman ya. Padahal tangan saya masih ada di sini. Ya. Nah, supaya dia menjadi true lagi, kita singkirkan tangan kita. Oke. Nah, nanti status dari geraknya menjadi true lagi. Jadi kalau ada gerakan lagi, dia baru akan mengirim SMS lagi. Tuh. Kita tunggu, saya dekatkan tangan saya ke depan sensor. Maka dia akan SMS sekali lagi. Tuh, ada pergerakan. Jadi ada 2 ya sekarang ya pesannya. Tuh, ada pergerakan 2 kali di sini. Bisa lihat ya teman-teman ya. Nih. Oke. Nah, kira-kira seperti itu saja teman-teman tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya, bagi teman-teman yang sering mengalami masalah atau kendala di SIM 800L versi 2 ini, mungkin perlu dipasang kapasitor ya di antara ground dan VCC-nya ya teman-teman ya, yang di sini nih. Mungkin bisa dikasih kapasitor sekitar 1000 mikrofarad. Biasanya sih saya pakai 1000 mikrofarad. Tapi untuk yang versi 2 ini saya belum ada masalah ya teman-teman ya. Sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk projectnya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan berkunjung di channel ini. See you in the next video.